Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, keluarga besar Bapak Idodi dan keluarga, dan yang kami hormati Ustaz Jamal, dan yang saya hormati bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini juga diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga diberikan nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat sehat wal afiat kita bisa duduk bersama di tempat ini dengan tenang, dengan khusyuk, dan dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama baginda Nabi, maka kita harus bersolawat. Gimana sholatnya? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin wa akhrijna min bainin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh seperti itu ya. Yang penting bersolawat. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini ada 3 hal yang akan menembus dosa-dosa kita. Jadi dosa kita itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian punya dosa enggak? Punya dosa semua kan ya? Enggak ada yang enggak punya dosa, semuanya punya dosa. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, anak Adam, manusia punya dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Jadi kalau kita bertobat, kalau kita mohon ampun kepada Allah, maka insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita merasa, wah saya mau nggak punya dosa, ngapain saya istighfar, ngapain saya bertobat, ya. Jangan merasa tidak punya dosa, semuanya punya dosa. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 amalan nih. Ada berapa? 3 amalan.
dalam kitab Nasail Ibad ada 3 amalan yang akan mengampuni dosa kita. Otomatis gitu ya, otomatis. Jadi kita nggak minta ampun tapi diampuni dosa kita. Mau nggak? Mau nggak? Kita nggak minta ampun tapi diampuni dosa kita oleh Allah. Yang pertama ya apa? Al-wudu'u bis sabrat. Berwudu ketika di waktu dingin ya. Berwudu di waktu dingin, di waktu segan. Itu diampuni dosa kita tuh, berguguran tuh dosa kita. Umpamanya bangun jam berapa? Jam 4. Ada yang enggak bangun jam 4? Ada enggak yang bangun jam 4 ada? Ngapain? Kencing ya, sumur, salat ya, bagus salat ya. Wudu dulu, jangan langsung salat ya. Wudu dulu. Nah, wudu saat itu maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu. Dingin Pak Ustaz, dingin. Emang dingin ya. Malas. Nah, emang malas. Kenapa? Justru waktu dingin, waktu malas maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya besok nih anak-anak kalau pagi-pagi wudu jangan malas. Harus apa? Harus semangat ya wudunya ya. Siapa yang wudunya semangat? Nah, kalau kalian wudu semangat, maka sholatnya insya Allah akan diterima dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun wudu ada berapa? Rukun wudu. Siapa yang tahu rukun wudu? Ada nah, pertama membasuh apa? Membasuh muka. Yang kedua adalah membasuh hidung. Kedua tangan, ada yang bilang hidung. Masa langsung hidung ya? Yang ketiga apa? Nah, ya. Jadi yang pertama tadi niat ya. Pertama niat, kedua membasuh muka. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Yang keempat membasuh kepala ya. Yang kelima adalah membasuh kaki dan yang keenam adalah berturut-turut atau tertib. Itu rukun wudu. Ada berapa rukun wudu? Ada 6 ya. Jadi ada 6 harus kita hafal tuh. Dan yang disunahkan tuh banyak. Kalau yang wajibnya tadi cuma ada 4 ya. Pertama muka, kemudian kedua tangan, kemudian kedua kaki dan kepala ya. Itu cuma ada 4 ya yang wajib yang wajib dibasuh. Tapi yang sunahnya banyak. Membasuh telinga, membasuh hidung ya. Itu semuanya sunah. Nah, yang rukun ini harus kita lakukan nih. Umpamanya lagi puasa enggak kumur-kumur ya. Lagi enggak kumur-kumur kan puasa kan takutnya batal gitu ya, kumur-kumur. Tapi enggak apa-apa sebenarnya kumur-kumur, sunah malah ya. Tapi takut masuk airnya ke dalam, maka kita langsung cuci muka, membasuh muka. Itu yang wajib, yang rukun ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita membasuh apa? Membasuh muka. Membasuh mukanya apa? Harus dengan apa? Dengan tertib ya. Jangan sampai airnya itu dilempar-lempar ya. Jangan sampai dilempar. Gimana cara untuk mukanya? Dengan rata ya. Mukanya harus dibasuh semuanya. Nah, itulah rukun wudu. Jadi orang yang wudu di waktu yang segar, di waktu yang dingin, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Jadi wudu di waktu yang dingin. Yang kedua adalah apa yang kedua nih? Yang kedua, dosa kita akan diampuni secara otomatis ya. Yang kedua adalah intidharul salat ba'da salat. Menunggu waktu salat setelah salat. Ini umpamanya habis salat maghrib, kemudian kita nunggu salat isya gitu ya. Itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak yang dari maghrib sampai isya nunggu? Nah, ya. Nunggu apa ya? Nunggu salat, bukan nunggu ngopi, bukan. Nunggu salat. Maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau misalkan dari subuh sampai zuhur? Wah, kelamaan. Nunggunya kelamaan ya. Kan menunggu salat setelah habis subuh nungguin zuhur. Nah, itu bagus banget tuh, Pak. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari subuh sampai zuhur dosanya diampuni oleh Allah. Hilang enggak dosanya semuanya?
lama itu kan ya. Tapi ada nggak yang sanggup gitu ya? Ya nggak ada yang sanggup Pak. Kadang habis sholat subuh ya langsung pergi ya. Bahkan ada begini, habis sholat orang-orang berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam. Dia ngapain? Allahumma lantas jalan. Jadi lantas jalan habis sholat, assalamualaikum langsung pergi ya. Nggak doa lagi. Jadi kalau kita menunggu waktu sholat, setelah sholat, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi nunggu tuh, paling deket lah tadi habis maghrib sampai isya. Nah itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Naqdul aqdam ilal jamaah, melangkahkan kaki kita menuju sholat berjamaah. Ini yang ketiga ya, yang akan diampuni secara otomatis. Langkah-langkah kita semuanya diampuni oleh Allah, yaitu melangkahkan kaki menuju sholat jamaah atau untuk menuntut ilmu, untuk belajar, itu sama juga ya. Itu langkahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma niatnya begitu, niatnya pengen sholat berjamaah, niatnya ingin belajar, bukan niat yang lainnya. Umpamanya mau ke musola, niatnya bukan mau sholat, mau ngapain? Murid yang ajan ya. Umpamanya ada yang ajan suaranya bagus banget, Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairun minan naum. Wah, iya, siapa yang ajan itu? Cakep banget suaranya. Dia pergi ke masjid. Nah, mau ngapain? Mau sholat bukan? Bukan, mau lihat yang ajan. Pas dilihat siapa yang ajan? Wah, si Anu kok yang ajan. Nah, baik lagi dia, nggak sholat. Nah itu berarti bukan niat untuk sholat. Atau niat yang lainnya, mau ke masjid, bukan niat mau sholat. Mau ngapain? Mau mencuri. Na'udzubillah min. Apakah itu termasuk diampuni dosanya? Tidak, itu malah bertambah dosanya. Oleh karena itu maka yang harus kita lakukan, kita niatkan ke majlis, ke masjid untuk beribadah. Maka setiap langkah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita akan berguguran, dosa kamu hilang semuanya tuh. Kalau kamu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah ya. Jadi niatkan, saya mau lihat ke masjid, mau sholat jamaah. Niatkan itu, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka 3 perkara ini yang harus kita biasakan. Pertama apa tadi? Berwudu ya. Yang pertama berwudu di waktu dingin ya, di waktu segan. Itu jangan kita malah males ya. Harus kita semangat. Yang kedua apa tadi? Menunggu waktu sholat setelah sholat ya. Yang ketiga adalah melangkahkan kaki menuju jamaah. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.